Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengajak perwakilan mahasiswa ikut dalam kunjungan kerja ke ND, Gorontalo, dan wilayah Papua. Langkah tersebut sebagai tindak lanjut atas berbagai masukan dari mahasiswa terkait implementasi program prioritas pemerintah. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengajak sejumlah perwakilan mahasiswa dalam kunjungan kerja ke ND, Gorontalo, dan wilayah Papua. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas berbagai masukan konstruktif dari mahasiswa terkait implementasi program prioritas pemerintah, di antaranya makan bergizi gratis dan koperasi desa Merah Putih. Ditemani perwakilan mahasiswa, Wapres Gibran berangkat dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada Kamis pagi. Lebih jauh, Wapres pun menyampaikan apresiasi kepada mahasiswa yang telah menyuarakan aspirasi secara damai dan memberikan berbagai masukan untuk penyempurnaan program-program pemerintah. Wapres Gibran juga menyebut pemerintah berkomitmen memastikan setiap anggaran yang dialokasikan untuk berbagai program prioritas dapat dimanfaatkan secara optimal dan terbebas dari praktek korupsi. Ya, hari ini kami ditemani beberapa perwakilan mahasiswa. Kita akan berangkat ke ND, Gorontalo, dan juga Papua. Jadi pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola MBG dan koperasi. Dengan melibatkan mahasiswa secara langsung dalam pemantauan di lapangan, pemerintah ingin memastikan pengelolaan program berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, putra Presiden Prabowo Subianto, Didit Prabowo, bertemu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Pertemuan berlangsung di kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Mas Didit. Halo Mas Didit. Tiba di kediaman Jokowi, putra Presiden Prabowo, Didit Prabowo, langsung masuk ke kediaman Jokowi. Pertemuan Didit dengan Jokowi berlangsung sekitar 30 menit. Didit meninggalkan kediaman Jokowi sekitar pukul 11 lebih 40 menit. Sebelum pulang, Didit mencium tangan Presiden ke-7 ini. Namun belum diketahui isi dari pertemuan ini karena Jokowi dan Didit bungkam saat ditanyai oleh awak media. Siap Mas Didit. Ngobrolin apa Mas Didit? Ngobrolin apa? Makasih ya. Makasih Mas Didit. Program makan bergizi gratis atau MBG sementara dihentikan selama masa libur sekolah. Kebijakan tersebut dilakukan oleh Badan Gizi Nasional sebagai bagian upaya efisiensi anggaran yang disebut bisa menghemat hingga 3 triliun rupiah. Penghentian distribusi ini berlaku selama periode libur sekolah. Selama masa ini, seluruh dapur penyedia MBG juga akan diaudit dan dievaluasi untuk memperbaiki sistem pelaksanaan program. Wakil Kepala BGN menyebut sebelumnya makanan untuk hari libur sempat dibagikan dalam bentuk paket bawaan. Namun kini skema tersebut hanya dilakukan saat siswa berada di sekolah. Program MBG akan kembali normal setelah masa libur sekolah berakhir dengan sistem yang lebih baik dan efektif. Kebetulan kan memang libur sekolah ya, secara formal dari Kementerian Pendidikan menetapkan liburan sekolah 22 Juni hingga 13 Juli 2026. Nah, mungkin Ibu dan Bapak, rekan-rekan wartawan belum lupa ya, waktu di periode yang dulu itu di hari Ramadan, di saat libur pun ada sistem pemberian MBG, sistem bundling lah dan sebagainya ya. Nah, untuk kali ini kebijakan yang kami ambil adalah kami benar-benar tidak mendistribusikan MBG dengan maksud tadi untuk standarisasi tata kelola operasional, efisiensi sumber daya. Mungkin seperti yang Ibu dan Bapak juga tahu, saya sudah sampaikan pada saat doorstop lalu ya, kami BGN ingin melakukan tata kelola kembali, penataan kembali.
Presiden Prabowo Subianto panggil jajaran direksi dan komisaris sejumlah bank himbara ke Istana Kepresidenan pada hari Kamis. Menteri Investasi dan Hilirisasi CEO Danantara Rosan Ruslani menyampaikan dalam pertemuan tersebut Prabowo menekankan agar bank himbara tidak hanya mengejar laba namun juga mengutamakan rakyat kecil. Tadi arahan dari Bapak Presiden kepada seluruh perbankan dan juga Dewan Komisaris dan pimpinan bahwa kita mesti melihat bahwa Indonesia ini secara keseluruhan itu sangat optimis dan sangat baik ke depannya. Nah, oleh sebab itu perbankan juga semata-mata tidak hanya mengejar dari segi laba, tetapi juga harus dirasakan kehadirannya ke masyarakat, ke rakyat dalam bentuk pemberian persamaan kesempatan dari segala lapisan dari UMKM. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia buka peluang revisi harga batubara untuk kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation yang digunakan oleh pembangkit listrik PLN. Wacana itu muncul seiring meningkatnya biaya operasional penambangan batubara yang saat ini mencapai sekitar 8 hingga 12%, sehingga dinilai semakin membebani para pelaku usaha tambang. Bahlil menyebut pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara kepentingan PLN sebagai pembeli dan perusahaan tambang sebagai pemasok. Sementara itu atasi kendala pasokan batubara kalori sedang, Bahlil menjelaskan pihaknya telah membentuk tim khusus untuk mengawal pengadaan pasokan batubara untuk PLN. Tim ini akan pastikan distribusi berjalan lancar, transparan, dan tepat sasaran hingga ke pembangkit listrik. Harga semakin rendah. Nah ini yang kita lagi cari solusinya. Tapi secara yang lainnya nggak ada masalah. Pak, masih akan ada pemadaman Pak? Insya Allah nggak ya. Masalahnya Pak? Harga dewan kan 70. Akan ada masalahnya untuk pemahaman. Karena kan Bapak waktu di DPR ada sebut itu. Oh iya, untuk medium ini kan SR-nya sudah dari 8 sampai 12%. Kos produksinya kan udah tinggi. Jadi kita juga harus membijaksanai agar teman-teman pengusaha juga jangan juga dibeli dengan harga yang sangat murah. Kalau beli harganya rugi, nggak mungkin juga. Karena pengusaha juga kan harus jaga agar mereka tidak rugi. Lagi kita menghitung plus minus agar Polda Metro Jaya memeriksa Davina Karamoy sebagai saksi dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umroh Hanania Travel. Davina diperiksa sekitar 6 jam. Hari ini jadi saksi atau gimana? Iya, jadi saksi. Davina datang ke Polda Metro Jaya didampingi pengacaranya. Selain Davina, sebelumnya sejumlah artis telah diperiksa. Pemeriksaan terkait kerjasama promosi yang pernah dilakukan bersama Travel Hanania. Kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana oleh Hanania Travel menyentuh kerugian 35,3 miliar rupiah. Memang awal dihubungi itu sama Kak Adit, which is karyawan Hanania. Terus ditawarin dikasih Instagram Hanania, ya aku melihat Instagramnya dan aku memang lihat banyak review-review. Beberapa teman artis juga